Kalian semua pasti udah pada tahu sama Doraemon, yaitu robot kucing dengan alat-alat kerennya dari masa depan, yang bisa membuat orang-orang senang. Kali ini aku bakal bahas anime dengan cerita yang serupa, tapi lebih kelam. Sebelumnya, perkenalkan aku Kaiji. Jadi anime yang bakal aku bahas berjudul Takopi no Genzai, atau bahasa Inggrisnya Takopi Original Sin. Sebuah anime bergenre drama psikologis dan fiksi ilmiah yang memiliki cerita realitas gelap dan mengganggu. Berceritakan seorang alien lucu dan polos dari planet Happy yang memiliki misi untuk menyebar kebahagiaan ke penjuru dunia dengan alat-alat canggihnya yang bisa membuat orang-orang bahagia. Tapi niat baik tidak selalu berakhir dengan baik, dan bahkan dia malah memperburuk keadaan di setiap situasinya. Jadi, sebelum mulai ke pembahasannya, aku bakal memperingatkan bahwa anime ini membahas tema-tema yang sangat sensitif, seperti intimidasi, kekerasan orang tua, perundungan, dan juga bunuh diri. Jadi, siapkan diri kalian untuk lanjut ke pembahasan yang lebih emosional dan gelap. Cerita bermulai dengan seorang anak kelas 4 SD bernama Shizuka Kuze yang bertemu dengan alien berbentuk gurita bernama, karena namanya sulit, kita sebut saja Takopi. Karena Shizuka sudah memberikan Takopi makan, Takopi ingin berterima kasih dengan menunjukkan alat keren yang bisa membuat Shizuka terbang. Tapi apapun alatnya, Shizuka tidak tertarik dan langsung pergi. Karena alat apapun tidak akan mengubah keadaannya. Tapi karena Takopi polos, dia mengira mungkin Shizuka sudah pernah terbang, makanya dia tidak tertarik. Lalu keesokannya, Shizuka kembali menemui Takopi, tapi sekarang sambil bersembunyi. Karena ada beberapa anak yang sering membulinya setiap hari, dan juga sering mengejeknya. Lalu Takopi pun menunjukkan alat baru bernama HP kamera, dan mereka pun berfoto bersama. Tapi seperti biasa, Shizuka tidak tertarik, dan segera bergegas pergi untuk membeli alat tulis lagi. Karena setiap hari alat tulisnya diambil oleh para pembuli itu. Tapi ya Takopi tetap polos dan mikir, mungkin Shizuka lagi sibuk. Hari-hari pun berganti, Takopi terus menunjukkan alat-alat kerennya. Tapi Shizuka masih tidak tertarik. Lalu Shizuka pun mengajak Takopi ke rumahnya untuk memberi makan Capi, anjing peliharaannya. Yang mana itu pertama kalinya Takopi melihat Shizuka bahagia. Shizuka juga menyuruh Takopi untuk masuk ke rumahnya, karena mamanya lagi kerja. Lalu Takopi bertanya, di mana papa Shizuka? Papa wa inai no. Yang membuat Takopi berpikir, mungkin manusia terlahir cuma lewat mama. Lalu saat malam, Shizuka bercerita kalau Capi sudah bersamanya sejak kecil, bahkan sebelum papahnya meninggalkan Shizuka. Dan jika masih ada Capi, Shizuka akan baik-baik saja, tidak peduli sesakit apapun itu. Lalu Takopi mengajak Shizuka untuk main kapan-kapan ke planet Happy. Tapi Shizuka bilang kalau dia tidak akan bisa pergi kemana-mana, mau ke planet Happy ataupun tempat papanya. Takopi pun terdiam dan mengingat perkataan ibunya untuk jangan melanggar aturan. Tapi sekarang Takopi tidak mau memikirkan aturan dan cuma ingin melihat Shizuka bahagia. Lalu keesokannya, Takopi melihat Shizuka yang sudah babak belur. Tapi dengan polos bilang, itu apa di wajahmu? Oh, itu kalung Capi ya? Lalu Shizuka bilang, kalau dia habis berantem dengan temannya. Takopi yang tahu masalahnya pun memberikan alat bernama pita berbaikan. Dengan cara mengikat jari kelingking Shizuka dan temannya. Dan untuk pertama kalinya, Shizuka tertarik dengan alat Takopi dan meminjamnya. Takopi pun ingat aturan ibunya kalau seseorang mau pakai alat HP harus didampingi. Tapi Takopi menghiraukan perkataan ibunya dan memberikan alat itu ke Shizuka karena dia sudah kenal Shizuka. Takopi pun menunggu begitu lama sampai akhirnya dia khawatir dan melihat keadaan Shizuka. Lalu Takopi pun harus melihat Shizuka yang Lalu Takopi pun bertanya, Shizuka sedang apa? Dan bilang, bukan begitu cara pakai alatnya. Shizuka-chan? 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 Lalu setelah beberapa saat, Takopi pun akhirnya sadar kalau Shizuka sudah mati, yang membuatnya panik dan bertanya-tanya kenapa, kok bisa?
Takopi pun hanya bisa meminta maaf kepada Shizuka. Lalu dia pun melihat foto dirinya dengan Shizuka yang diambil pakai kamera Happy. Yang mana kegunaan alat itu adalah untuk kembali ke masa foto itu diambil. Lalu Takopi pun berniat kembali ke masa itu karena dia tidak mengerti kenapa Shizuka bunuh diri dan ingin memperbaiki semuanya. Serta Takopi juga berjanji bahwa besok Takopi akan membuat Shizuka tersenyum. Takopi pun akhirnya kembali ke masa itu dan terdiam cukup lama, serta juga sedih saat melihat foto itu. Jadi Takopi memutuskan untuk ikut dengan Shizuka ke tempat yang Shizuka sering kunjungi untuk mengenal Shizuka lebih dalam, dan meminta Shizuka untuk mengajaknya pergi ke sekolah. Dan sekarang kita diperlihatkan lingkungan sekolah Shizuka yang ya seperti yang kalian lihat bagaimana. Serta juga ada anak bernama Marina Kirarazaka yang kesehariannya membuli Shizuka. Dan Takopi juga tidak terlihat oleh orang-orang karena memakai alat bernama pita bunga. Tapi efeknya malah terlihat seperti bunga yang mengapung, yang membuat Marina makin mengejek Shizuka. Jadi Shizuka menaruh Takopi di depan, dan kelas pun akan segera dimulai. Yang mana Marina menyembunyikan buku Shizuka, yang membuat Shizuka tidak bisa mengerjakan soal di depan. Tapi Takopi mengira Shizuka sedih karena lupa ngerjain PR, makanya dia bundir. Lalu Takopi pun kembali mengulang hari agar Shizuka bisa mengerjakan soal besok, yang membuat Marina terkejut dan malah dia yang malu. Lalu saat istirahat, Takopi mengira Shizuka sedih karena tidak bisa menghabiskan makanannya. Jadi Takopi kembali membantu Shizuka dengan menghabiskan makanannya, yang membuat Marina terkejut dan tambah kesal. Takopi juga membantu Shizuka sepanjang hari dari bulian Marina, yang membuat Marina makin kesal lagi dan lebih jengkel lagi. Lalu Takopi menyadari kalau Shizuka dan Marina sedang bertengkar, dan mengira mungkin Marina mencoba ingin berbaikan dengan Shizuka. Lalu keesokannya, Shizuka diminta menemui Marina bertemu di belakang sekolah. Dan Takopi berpikir kalau ini kesempatannya, dan malah membujuk Shizuka untuk segera pergi menemui Marina. Tapi karena Shizuka tidak mau, Takopi pun menggantikan Shizuka untuk bertemu dengan Marina, dengan alatnya untuk berubah menjadi Shizuka. Dan dia pun pergi menemui Marina. Lalu Takopi pun ditampar oleh Marina karena kesal dengan gaya bicaranya. Dan dia pun ditampar lagi beserta memakinya. Takopi pun merasa sakit yang membuatnya ingin menangis, karena Marina terus menyiksanya, terus-menerus sambil memakinya, yang membuat Takopi sangat ketakutan. Dan juga sekarang kita tahu alasan Marina melakukan ini karena ibu Shizuka adalah selingkuhan papanya Marina. Dan Takopi pun mengulangi hari lagi, dan bertanya-tanya kenapa Marina melakukan itu ke Shizuka. Lalu Takopi pun akhirnya sadar kalau kemungkinan ini ulahnya, karena telah ikut campur dengan membantu Shizuka. Dan kejadian pun kembali terulang dengan Shizuka yang diminta menemui Marina. Tapi kali ini Takopi tidak sanggup membantunya karena takut pada Marina. Tapi meskipun begitu, pada akhirnya Takopi berubah menjadi Shizuka dan memanggil guru untuk membantu Shizuka. Lalu seorang anak bernama Azuma menyuruh Shizuka untuk bercerita padanya jika terjadi apa-apa, atau mungkin bisa cerita kepada guru lain. Tapi Shizuka bilang kalau semua ini tidak akan ada yang berubah. Lalu Shizuka berterima kasih ke Takopi karena telah menolongnya, bahkan dalam banyak hal. Tapi semenjak mama Shizuka dekat dengan papanya Marina, dia jadi harus mengalami hal buruk setiap sekolah. Tapi kali ini rasanya tidak terlalu buruk. Takopi cuma bisa minta maaf dan akan terus berusaha membantu Shizuka. Lalu kita juga diperlihatkan kehidupan Marina yang memiliki seorang mama yang depresi karena papa Marina selingkuh. Dan juga mama Marina sering melampiaskan amarahnya kepada Marina. Kembali ke Shizuka dan Takopi, yang mana Shizuka bercerita kalau malam ini suasananya mirip seperti saat dia ditinggal pergi oleh ayahnya. Jadi setiap malam, Shizuka selalu berdoa agar orang tuanya tidak jadi bercerai. Tapi semua itu sia-sia, yang membuat Shizuka berpikir kalau dewa, Tuhan, atau sihir itu tidak ada. Di satu sisi, Takopi senang karena sudah semakin dekat dengan Shizuka. Tapi
Takopi mengingat kalau sekarang adalah hari sebelum Shizuka bunuh diri, yang membuatnya bertanya-tanya apa alasan Shizuka bunuh diri. Lalu Marina datang, yang langsung membuli dan memaki Shizuka, yang membuat Chappie marah dan menggigit Marina. Karena kejadian ini, Chappie dibawa oleh Satgas Hewan. Takopi yang melihat Shizuka menangis langsung kembali mengulangi hari, dan mereka merubah rute jalan-jalannya. Tapi apapun pilihannya, Marina tetap menemukan mereka. Dan kejadian yang sama terus berulang, yang mana Marina memang niat mencari mereka. Takopi pun bingung kenapa Marina sampai segitunya. Dan Takopi mencoba bertanya ke Shizuka, karena mereka sesama manusia. Tapi Shizuka benar-benar sedang sangat sedih sekarang. Lalu Takopi pun berjanji akan terus berusaha agar Shizuka bisa hidup dengan Chappie, bagaimanapun caranya. Tapi faktanya kejadian ini tetap terjadi, dan tidak ada yang bisa dirubah oleh Takopi. Lalu ibunya Shizuka bilang kalau Chappie akan diurus oleh ayahnya Shizuka, dan Shizuka bisa ambil Chappie lagi nanti. Serta ibunya bilang agar Shizuka tidak merepotkannya lagi seperti ini, dan ibunya pun langsung pergi kerja. Takopi juga masih belum menyerah dan akan tetap berusaha karena Shizuka belum mati, dan berjanji akan membawa Chappie kembali dari ayahnya. Tapi Shizuka cuma diam membatu dan pergi tidur. Lalu keesokannya Takopi mengajak Shizuka pergi sekolah agar dia merasa baikan. Tapi saat di sekolah, Shizuka malah digosipin sama seluruh teman kelasnya, dan juga Marina yang terus merundungnya. Tapi ada Azuma yang berusaha membantu Shizuka, meskipun Shizuka terus menghiraukannya. Saat pulang sekolah, Marina mengajak Shizuka untuk bicara. Awalnya Shizuka diam saja, tapi setelah membahas Chappie, akhirnya Shizuka mau bicara dan mengikuti Marina, yang membuat Takopi berpikir kalau mereka akan segera berbaikan. Dan mereka semua pun memasuki hutan. Lalu kita juga diperlihatkan kehidupan Marina bersama papa dan mamanya, yang mana mereka selalu bertengkar. Dan Marina jadi korban kekerasan mamanya. Serta mamanya selalu meminta agar Marina selalu berada di pihaknya. Lalu Marina pun langsung menyerang Shizuka dan menyebut kalau anjingnya Chappie sudah mati. Marina juga terus memaki-maki Shizuka dengan kata-kata yang menurutku sudah sangat kelewatan. お前にはパパもいない、優しいママもいない、友達もいない、誰も心配してくれない、唯一同類のドブ犬も死んだ。 Serta Marina juga berniat membunuh Shizuka. Takopi terlalu takut untuk membantu, dan hanya bisa melihat Shizuka disiksa. Dan semua amarah Marina ini karena ibu Shizuka yang merebut papanya Marina, dan membuat keluarga Marina berantakan. Takopi pun gemetar dan tidak ingin kejadian buruk terjadi lagi ke Shizuka. Jadi Takopi menyerang Marina dengan kamera HP, sampai Marina tewas. Serta kamera HP juga rusak sekarang, dan sudah tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Tapi di sisi lain, Shizuka merasa lega dan senang atas kematian Marina, dan mulai kembali percaya akan sihir dan keajaiban, yang membuat Shizuka kembali punya semangat hidup, dan ingin mencari Chappie ke tempat ayahnya. Sedangkan Takopi masih bertanya-tanya, apakah semua ini boleh dilakukan? Saat mereka hendak keluar dari hutan, mereka bertemu dengan Azuma, yang mana Azuma mencemaskannya, serta juga melihat mayat Marina. Shizuka menjelaskan semua kejadiannya kepada Azuma, yang membuat Azuma terkejut, dan bilang kalau ini semua buruk, karena akan menimbulkan masalah. Entah apapun alasannya, pembunuhan tetaplah pembunuhan, dan Shizuka mungkin akan masuk penjara anak. Azuma juga menyuruh Shizuka untuk mengaku, agar hukumannya bisa diringankan. Tapi Shizuka meminta cara lain ke Azuma, karena Shizuka tidak mau masuk penjara. Awalnya Azuma ragu untuk membantunya, tapi akhirnya dia menuruti Shizuka, karena Azuma akhirnya merasa dia dibutuhkan dan diandalkan, yang membuatnya luluh dan mau membantu. Azuma menyuruh Takopi mengeluarkan semua alatnya, tapi tidak ada yang berguna. Sampai dia melihat alat bernama kotak kenangan, yaitu alat untuk mengawetkan tanaman atau semacamnya. Karena ukurannya bisa diubah, mereka pun memasukkan Marina ke dalamnya. Mereka pun memasukkan Marina ke dalam situ dan menguburnya. Serta sekarang, Takopi akan menyamar menjadi Marina.
Tapi Takopi kembali bertanya, apakah yang mereka lakukan sekarang adalah keputusan yang benar? Shizuka pun bilang, kalau Takopi bertingkah seperti itu, dia akan ketahuan. Lalu Takopi pun menjalani harinya sebagai Marina dan pulang ke rumah. Yang mana saat dia pulang, dia langsung melihat orang tuanya bertengkar. Dan papanya melempar barang sampai kena Takopi. Singkatnya pertengkaran ini karena si papa sudah muak dengan si mama yang suka paranoid dan menye-menye gak jelas. Makanya dia sering nongkrong di bar dan jarang pulang. Karena dia merasa itu hak dia, soalnya dia yang cari uang. Tapi seperti biasa, Takopi menganggap mereka sangat akrab. Lalu besoknya, Shizuka ingin mencari Capi. Tapi Azuma bilang kalau itu mustahil, karena rumah ayah Shizuka ada di Tokyo. Dan lebih baik mereka jangan kemana-mana dulu untuk sementara. Dan jika ingin mencari Capi, sebaiknya di liburan sekolah nanti. Sebenarnya Azuma juga tidak ingin melakukan ini, karena seharusnya dia belajar di rumah. Lalu datang kakaknya Azuma yang bernama Junya untuk menyapa. Karena dia akan segera pergi bekerja paruh waktu, serta meminta ke Azuma untuk menenangkan ibunya saat pulang nanti. Lalu Azuma pun mengeluh, karena seharusnya Junya tidak perlu bekerja. Soalnya dia pasti akan selalu mendapatkan uang saku lebih dan makanan yang enak. Tapi Junya malah membuat ibu mereka khawatir. Padahal Junya hanya harus terus belajar. Soalnya semua berharap padanya. Dan bukan bekerja demi sebuah cincin couple untuk pacarnya. Lalu Shizuka menyarankan agar Azuma membuang cincin itu agar Junya kehilangan semangat. Yang mana Azuma lagi-lagi menuruti Shizuka karena merasa diandalkan. Dan Azuma pun mencobanya serta dibantu oleh Takopi. Saat Azuma mau mengambil cincinnya, dia pun teringat dengan Junya yang senang akhirnya bisa membeli cincin dengan usahanya. Dan juga akan membelikan sesuatu untuk adiknya jika gajian nanti. Lalu ada telepon yang membuat Junya kembali. Jadi Azuma dan Takopi pun bersembunyi dan kabur dengan alat Takopi. Tapi mereka harus jatuh. Takopi pun mengingatkan kalau mereka gagal mendapatkan cincinnya. Yang membuat Azuma teringat ibunya yang bilang kalau Azuma tidak bisa, dia tidak boleh makan pancake. Dan ibunya selalu membandingkan Azuma dengan kakaknya yang lebih pintar. Yang membuat Azuma berusaha keras mati-matian untuk belajar. Dan pada akhirnya ibunya kecewa dan bilang kalau ini semua sia-sia saja. Lalu Azuma menemui Shizuka dan dia pun tidak bisa menahan tangisannya. Lalu saat di sekolah, semua siswa terkejut karena melihat Marina dekat dengan Shizuka. Dan bahkan terlihat sangat akrab. Serta mereka setiap hari menyusun strategi untuk nanti pergi ke Tokyo. Dan tak lupa juga bermain bersama. Saat sedang memikirkan strategi, Azuma kesal. Karena alat-alat Takopi sangat tidak berguna. Tapi Takopi bilang ada masih banyak alat yang berguna. Contohnya jam raksasa di planet Happy. Yang bisa membawa mereka ke timeline waktu mana saja. Tapi Takopi tidak bisa kembali ke planet Happy. Dan dia lupa alasannya kenapa. Lalu, saat Takopi menjadi Marina, dia pun kembali mendengar orang tuanya berdebat lagi. Yang mana papanya senang sekarang Marina lebih ceria, tapi mamanya masih menjengkelkan. Lalu papanya mengajak Marina untuk pergi ke tempatnya, yang membuat Takopi berpikir kalau tempat papa itu sama dengan Tokyo, yang membuatnya senang dan ingin ikut pergi. Yang membuat mamanya jengkel dan menampar anaknya lagi, dan lagi. Karena mamanya merasa Marina sudah berubah dan sudah tidak memihak pada mamanya lagi. Lalu mamanya pun memohon agar Marina dikembalikan. Karena dia merasa Marina yang sedang ada di depannya bukanlah anaknya. Dan meminta maaf ke Marina karena telah menjadi mama yang buruk. Takopi yang mendengar itu hanya terdiam. Lalu Takopi pun menangis dan meminta maaf kepada Marina. Karena telah membunuhnya. Dan memutuskan untuk mengajak Shizuka bicara sekali lagi. Lalu terlihat jasad Marina pun telah ditemukan. Saat Takopi mencoba untuk bicara dengan Shizuka, Azuma tiba-tiba membatalkan semua strategi. Karena mayat Marina telah ditemukan dan masuk berita. Yang membuat Azuma melamun, memikirkan ini sepanjang hari dan mulai bertingkah aneh.
Bahkan saat di sekolah, polisi juga datang dan melaporkan kalau Marina telah mati, yang membuat teman kelasnya syok dan juga sedih. Sedangkan Azuma panik setengah mati. Azuma juga meyakinkan dirinya sendiri kalau semuanya akan baik-baik saja, karena semua barang bukti sudah dihapus. Tapi Takopi bilang, apakah kita harus diam saja? Karena Takopi merasa kalau mama dan papa Marina pasti sedih dan Takopi merasa harus melakukan sesuatu. Yang membuat Azuma berpikir kalau omongan Takopi ada benarnya. Tapi Shizuka mengalihkan pembicaraan dan mengajak mereka berdiskusi lagi untuk mencari Capi nanti. Dan karena Shizuka mengandalkan Azuma, Azuma lagi-lagi menuruti Shizuka. Bahkan semalaman Azuma terus memikirkan strategi untuk pergi ke Tokyo dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Lalu saat Junya masuk ke kamar Azuma untuk mengobrol dan menanyakan kasus Marina, Azuma mulai paranoid kalau dia sedang di pojokan. Padahal Junya cuma ingin adiknya bercerita kalau ada apa-apa. Lalu para teman Marina bilang ke polisi kalau sebelum Marina mati dia bersikap aneh dan malah lengket kepada Shizuka, yang membuat polisi mencurigainya. Shizuka mulai khawatir apakah dia bisa pergi ke Tokyo atau tidak. Tapi Azuma meyakinkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan mereka pun melakukan ujian sebelum liburan panjang. Tapi Azuma mulai tidak fokus dan tidak bisa mengerjakan ujian dengan benar. Tapi kali ini ibunya memberikan pancake yang Azuma inginkan selama ini. Dan ibunya menyuruh Azuma untuk tak perlu berusaha lagi karena Azuma dikira caper dengan belajar tiap hari tapi mendapatkan nilai jelek. Serta menyuruh Azuma melakukan sesukanya sekarang, mau apapun itu. Azuma pun keluar rumah dan menangis. Lalu Shizuka datang dan bilang kalau polisi menelponnya lagi. Dan bisa gawat kalau Shizuka tidak bisa pergi saat musim panas untuk menemui Capi. Azuma yang sudah hopeless pun akan menerima permintaan Shizuka apapun itu. Lalu Shizuka meminta Azuma untuk menggantikannya menyerahkan diri ke polisi. Bangsat juga ya. Yang membuat Azuma terdiam. Lalu Azuma pun flashback mengingat kehidupannya dulu yang asik dan ceria. Yang mana nilai Azuma sangat bagus saat TK dan ibunya berharap banyak ke Azuma yang akan melampaui kakaknya. Tapi kenyataannya Junya lebih baik dari Azuma dalam segi nilai. Bahkan saat Azuma mendapatkan nilai bagus, dia tetap merasa kurang dan tetap berusaha keras setiap hari. Sampai matanya jadi minus karena terlalu sering belajar. Tapi ibunya terus membandingkan Azuma dengan Junya yang membuat Azuma mulai depresi. Lalu saat Junya remaja, dia mulai nakal yang membuat ibunya sedih. Kejadian ini membuat Azuma berpikir kalau ini kesempatan untuk mendapatkan hati ibunya lagi, agar ibunya kembali berharap kepadanya. Tapi kenyataannya, nilai Junya tidak turun, dan malah membuat ibunya makin peduli dan kagum pada Junya. Sedangkan Azuma hanya seorang anak rajin, yang rajin tapi bodoh, dan mulai memandang rendah dirinya sendiri sebagai seorang anak yang gagal. Tapi, Azuma kembali menemukan tempat untuk diandalkan, yaitu pada Shizuka, yang mirip dengan ibunya. Dan sejak saat itu, dia mulai mencari pengakuan dari Shizuka lagi dan lagi. Tapi semua usahanya sia-sia. Bahkan orang yang mirip ibunya saja tidak dapat mengandalkannya. Sampai pada saat hari kematian Marina, Azuma akhirnya mendapatkan rasa dibutuhkan oleh Shizuka. Yang membuat dia akhirnya melakukan yang terbaik demi Shizuka. Dan merasa kalau dia pasti bisa menolong orang, sama seperti ibunya yang seorang dokter. Lalu, Shizuka pun meminta tolong ke Azuma. Dan dia berjanji akan menunggu Azuma seberapa lama pun itu, asalkan Azuma mau membantunya sekarang. Serta, Shizuka juga memberikan ciuman dan pelukan, agar Azuma semakin yakin dengan pilihan ini. Beneran anak lonte, cok. Lalu keesokannya, Azuma perlahan pergi meninggalkan rumah untuk menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Tapi Junya bertanya, mau kemana pergi pagi-pagi begini? Yang membuat Azuma kembali paranoid dan merasa disalahkan akan semua yang terjadi selama ini. Padahal Junya hanya khawatir pada adiknya dan memintanya untuk menceritakan masalahnya. Tapi Azuma bilang kalau Junya tidak akan mengerti karena dia sudah punya segalanya sejak awal. Dan semua orang hanya peduli pada Junya, bukan Azuma.
Padahal Azuma sudah berusaha keras selama ini, tapi tidak bisa melakukan apapun. Bahkan ibunya kecewa dan menyerah padanya. Azuma sudah tidak punya siapa-siapa lagi, kecuali Shizuka sekarang. Lalu Yunya meyakinkan adiknya kalau dia masih punya seorang kakak yang akan terus mendukungnya dan mendengar semua keluh kesahnya apapun yang terjadi. Karena Azuma adalah adiknya. Dan jika Azuma tak bisa, maka bilang saja tak bisa. Karena kenyataannya, tidak ada orang yang bisa melakukan semuanya. Bahkan Yunya bercerita, kalau dia cupu bermain game. Dan juga pancake buatan ibu, itu tidak enak. Karena itu dibuat sebelum shift kerjanya, dan pancake-nya sudah dingin. Tapi ibunya selalu berusaha keras, dan sangat mirip seperti Azuma. Yang membuat Azuma tak bisa lagi menahan air matanya, dan menceritakan semua keluh kesahnya. Lalu, terdengar gosip kalau anak pemilik klinik terlibat kasus, karena diancam oleh seorang teman kelasnya. Shizuka yang tahu Azuma tak mau membantunya lagi, memutuskan untuk tetap pergi ke Tokyo. Shizuka dan Takopi pun bergegas pergi ke Tokyo dengan menaiki kapal pesiar, yang mana mereka tidak terlihat oleh orang-orang karena memakai pita bunga. Serta mereka juga sangat menikmati setiap perjalanannya dengan ceria, karena mereka akan segera bertemu dengan Chappie. Tapi saat Shizuka dan Takopi sudah sampai ke tempat ayahnya pun keluar sambil membawa anaknya, yang terlihat sangat bahagia. Tapi Shizuka tidak peduli dengan itu, dan cuma ingin bertemu dengan Chappie. Tapi ternyata Chappie tidak bersama dengan ayahnya. Bahkan saat anaknya bertanya siapa orang yang datang, ayahnya tidak mau mengakui Shizuka. Shizuka pun merenung dan berpikir kalau anak-anak itu mungkin memakan Chappie, dan meminta alat ke Takopi agar Shizuka bisa membuka isi perut mereka untuk mengeceknya langsung. Takopi pun berusaha membujuk Shizuka untuk pulang dan meminta maaf karena tidak bisa membantu apapun. Tapi Shizuka mengira kalau Takopi sudah tidak mau membantunya lagi. Lalu Takopi merasa familiar dengan tatapan itu entah di mana. Dan perlahan mulai mendapatkan ingatannya lagi, dibarengi oleh Shizuka yang memukulnya dengan batu. Lalu kita pun flashback ke ingatan Takopi, yang mana orang pertama yang bertemu Takopi adalah Marina remaja. Takopi juga mengikuti Marina ke sekolah, dan terlihat kalau Marina tidak punya teman karena luka di wajahnya. Serta juga Marina tidak peduli dengan alat-alat milik Takopi. Lalu saat pulang sekolah, dia pun kembali menemui mamanya yang sudah depresi berat. Dan juga menjadi pemabuk kasar yang selalu memaki anaknya jika tidak bisa melakukan hal dengan benar. Marina pun setiap malam selalu ketakutan dan trauma terhadap pecahan beling. Karena luka di wajahnya disebabkan oleh ibunya yang memukulnya menggunakan pecahan beling. Lalu saat berjalan-jalan dengan Takopi, Marina berharap suatu saat dia akan menjadi seorang ibu yang baik untuk anaknya dan hidup bahagia. Yang membuat Takopi berpikir kalau ini alasan Marina mengikuti ibunya dan berlaku kasar ke Takopi. Yang membuat Takopi mengira kalau manusia itu menunjukkan kasih sayang lewat kekerasan. Takopi percaya kalau Marina akan menjadi mama yang baik dan sekarang akan membantunya untuk mencari papa untuk Marina. Dan secara kebetulan mereka bertemu dengan Azuma. Marina juga bercerita ke mamanya kalau dia mulai dekat dengan Azuma yang membuat mamanya senang dan kondisinya membaik. Serta mamanya berharap kalau pacarnya Marina adalah orang yang menjanjikan di masa depan. Tapi faktanya yang meneruskan klinik milik ibunya Azuma adalah Junya. Saat di sekolah, Marina bercerita kalau dia senang bisa mengobrol baik lagi dengan mamanya, serta Azuma yang tidak memperdulikan luka di wajahnya. Meskipun pas dulu dia selalu mengalami hal buruk, seperti papanya yang meninggalkan mereka dan juga Marina yang tidak memiliki teman. Tapi belakangan ini rasanya seperti lebih baik. Tapi saat mereka lagi jalan berdua, Azuma melihat Shizuka, yang mana Azuma masih menyukainya sedari kecil. Dan malah bercerita ke Marina kalau dia menyukai Shizuka, karena cuma Shizuka yang selalu mengandalkannya. Lalu saat pulang, mamanya Marina sudah masak banyak, karena Azuma akan datang. Yang membuat Marina sulit menjelaskan situasinya. Tapi Takopi malah pergi mencari Azuma. Sedangkan Azuma sedang PDKT-an dengan Shizuka. Kembali ke Marina yang bilang kalau Azuma mungkin tidak akan pernah datang
karena dia menyukai wanita lain, yang membuat ibunya marah dan kembali menyalahkan Marina atas semua ini, serta juga mulai menyiksanya dan berniat membunuh Marina. Saat Takopi pulang ke rumah Marina, dia pun harus melihat Marina yang sudah membunuh ibunya, dan bergumam harusnya Marina membunuh Shizuka saat dulu. Takopi yang melihat Marina sedih berniat kembali ke masa lalu dan membunuh Shizuka demi Marina agar Marina bahagia. Takopi, toka. Lalu Takopi pun pulang ke planet Happy dan izin ke ibunya untuk memakai jam raksasa agar dia bisa membunuh Shizuka. Ibunya pun mengiyakan pilihan itu dan menghapus ingatan Takopi agar Takopi kembali seperti dulu, serta Takopi juga diusir dari planet Happy. Tapi Takopi memukul ibunya karena tidak ingin ingatannya dihapus, dan Takopi langsung pergi memakai mesin waktu. Yang membuat ibunya terkejut, kenapa anaknya menjadi kasar dan membunuh itu apa? Tapi saat Takopi kembali ke masa lalu, ingatannya perlahan mulai menghilang. Dan bingung siapa yang seharusnya dia buat tersenyum. Tapi kali ini Takopi mengingat semuanya dan akan membunuh Shizuka karena telah membuat Marina menderita. Tapi Takopi juga bingung karena Marina melakukan hal buruk ke Shizuka dan Takopi malah membunuh Marina pada saat itu. Lalu datang Azuma yang menemui Takopi. Azuma-kun. Lalu Takopi pun menceritakan tujuannya ke Azuma, yaitu untuk membantu Marina, bukan Shizuka. Yang membuat Azuma tidak mengerti maksudnya dan malah balik curhat. Kalau dia mungkin tidak bisa bertemu dengan Shizuka ataupun Takopi lagi, karena ibunya sedang jatuh sakit karena syok. Meskipun ayahnya kembali, tapi entah apa yang akan terjadi pada klinik ibunya. Jadi Azuma ingin segera pulang agar tak menyusahkan mereka. Takopi menanyakan apa alasan Azuma bercerita seperti ini. Karena Takopi tidak ingin Azuma pergi. Karena Takopi merasa dirinya bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Bahkan sekarang dia masih ingin Shizuka tersenyum. Padahal Shizuka anak nakal yang menyakiti Takopi dan juga membuat Marina sedih. Tapi di satu sisi Shizuka juga baik pada Takopi yang membuat Takopi bingung harus bagaimana. Lalu Azuma bilang kalau manusia memang seperti itu karena memiliki sisi baik dan buruk. Tapi meskipun begitu, Azuma merasa bahagia belakangan ini. Karena bisa bermain dan bersenang-senang. Dan alasan Azuma ke sini untuk berterima kasih ke Takopi. Lalu Azuma pun mengembalikan kamera Happy. Karena dia tidak bisa membantu Shizuka. Karena pada akhirnya Azuma tidak bisa melakukan apapun untuknya. Serta Azuma juga mendapatkan kacamata baru dari Junya yang memakai gaji terakhirnya karena dia akan segera dipecat. Dan juga Junya mungkin tidak bisa kuliah. Lalu Azuma pun meminta kalau Takopi menggunakan mesin waktu dan bertemu dengan Azuma lagi, kalau Azuma harus sesekali bertengkar dengan kakaknya, dan Azuma pun pergi. Bye-bye, Azuma-kun. Lalu ada berita kalau 2 orang gadis hilang di Tokyo, dan orang tua mereka sangat sedih. Meskipun pada akhirnya mereka bisa kembali. Tak lama, Takopi pun akhirnya bisa menemukan Shizuka. Tapi Shizuka ingin mencari Capi lagi dan mengecek isi perut orang-orang. Takopi pun melarangnya karena itu hanya akan membuat orang lain sedih dan juga akan membuat Shizuka sedih. Yang membuat Shizuka kesal dan bertanya-tanya kalau dia harus bagaimana. Ayahnya menatapnya seolah tidak kenal. Tidak ada orang dewasa di sekitarnya, tak ada orang yang khawatir padanya, dan tidak ada siapapun yang peduli padanya. Lantas Shizuka harus bagaimana? Takopi pun tidak tahu harus bagaimana. Dan yang bisa Takopi lakukan hanya meminta maaf. Karena cuma ingin membantu Shizuka, tapi tidak bisa melakukan apa-apa untuknya. Sekarang Shizuka benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Papanya sudah tidak bisa kembali, mamanya tidak peduli padanya. Dan Capi juga tidak bisa kembali. Yang membuat mereka sedih dan hanya bisa menangis bersama. Gomen ne, Shizuka-chan. Lalu Takopi pun masih punya sesuatu untuk Shizuka, yaitu Happy Camera. Meskipun sudah rusak, tapi masih bisa berfungsi dengan mengorbankan diri Takopi sendiri. Dan Takopi tetap berjanji kalau dia akan membuat Shizuka tersenyum.
Takopi juga sangat bahagia bisa bersama dengan Shizuka dan berterima kasih kepada Shizuka untuk semua ini. Lalu Shizuka pun kembali mengulangi hari. Tapi kali ini tanpa Takopi dan harus menjalani hari sendirian. Tapi meskipun begitu, hawa keberadaan dan jejak Takopi masih terasa ada. Yang bahkan Marina bisa merasakannya. Serta Azuma juga sekarang sudah bisa bertengkar dengan kakaknya karena main PS4, yang membuat teman kelasnya excited, dan akhirnya Azuma memiliki banyak teman. Serta sekarang tidak perlu bergantung lagi pada Shizuka. Lalu, hari di mana Marina menyerang Shizuka pun datang. Tapi setelah melihat isi tas Shizuka dan melihat gambar Takopi, Marina merasa familiar, tapi tidak tahu apa itu. Bahkan Shizuka juga tidak tahu. Tapi mereka sangat kenal dengan gambar itu dan saling mengerti satu sama lain sekarang. Bahkan mereka menangis bersama meskipun tidak tahu apa alasannya. Takopi juga berpesan kepada semua sahabatnya di 2016. Kehidupan mungkin berat dengan segala masalahnya, tapi kamu tidak sendirian lagi, dan kamu pasti akan menjadi pribadi dewasa yang baik untuk kedepannya. Cerita pun akhirnya selesai. Dan di post credit scene, kita juga melihat kalau Marina dan Shizuka sekarang berteman dan terlihat akur. Wholesome ye. Oke, sekarang aku akan menjelaskan sedikit tentang timeline Takopi. Yang mana awalnya Takopi bertemu dengan Marina di 2022 dan berniat membantunya agar bisa bahagia. Lalu Takopi mendengar permintaan Marina untuk membunuh Shizuka Kuze pada saat mereka kelas 4 SD. Yaitu di tahun 2016. Karena Takopi lupa ingatan saat memakai mesin waktu, dia pun lupa tujuan awalnya dan malah membantu Shizuka. Bahkan sampai membunuh Marina. Kapan sih Takopi ingatannya kembali? Menurutku pas dia nyamar jadi Marina. Dan dia merasa bersalah pada saat itu. Karena malah membunuh orang yang harusnya dia tolong. Meskipun mungkin di sini ingatannya belum sepenuhnya kembali. Lalu saat bertemu Azuma, itu tepat sebelum Shizuka dan Takopi pergi ke Tokyo. Atau lebih tepatnya setelah Azuma bercerita semuanya ke Junya. Karena setelah kejadian itu, gosip menyebar di kalangan tetangga, yang membuat ibunya sakit karena shock. Dan klinik berhenti berjalan. Bahkan mungkin kabarnya begitu meluas karena Junya juga akan dipecat di tempat kerjanya. Dan hari di mana Takopi mengorbankan dirinya, setelah mereka pulang dari Tokyo, dan ingatannya sudah kembali sepenuhnya. Makanya Takopi mengorbankan dirinya untuk memperbaiki semuanya. Paham nggak? Paham lah ya, masa enggak? Tapi emang sih, timelinenya bikin bingung karena maju mundur. Takopi original scene ini memang jago banget dalam menggambarkan bagaimana kondisi psikologis karakter-karakternya terbentuk. Kita bisa lihat jelas bagaimana trauma, lingkungan, dan interaksi mereka saling mempengaruhi, menciptakan lingkaran penderitaan yang kompleks. Takopi datang dari Happy Planet dengan misi mulia menyebarkan kebahagiaan. Tapi bayangan indahnya langsung hancur begitu dia melihat kenyataan pahit di bumi. Dia bingung dan frustasi berat karena niat baiknya justru seringkali memperburuk keadaan, malah menyebabkan kekecauan dan kematian, alih-alih senyuman. Takopi merasakan beban psikologis yang luar biasa. Bayangkan saja, dia berusaha keras membuat orang lain bahagia, padahal dia sendiri hampir tidak mengerti apa arti itu. Dia terus-menerus meminta maaf karena merasa bodoh dan tidak berdaya, padahal dia cuma ingin menolong. Pengalaman traumatis seperti menyaksikan Shizuka bunuh diri dan tanpa sengaja membunuh Marina, ditambah lagi dengan ingatannya yang kembali tentang dosa asalnya, bahwa dia sebenarnya datang untuk membunuh Shizuka atas permintaan Marina. Semua itu membebani Takopi dengan rasa bersalah yang amat mendalam. Pengorbanan dirinya di akhir cerita adalah puncak dari perjalanan penebusannya, menunjukkan bahwa dia akhirnya memahami kebahagiaan sejati itu tidak bisa dipaksakan. Arigatou, Shizuka-chan. Sayonara. Shizuka adalah korban bullying parah dari Marina dan pengabaian emosional yang menyakitkan dari orang tuanya. Ayahnya pergi dan ibunya yang seolah tidak peduli menciptakan perasaan kesepian, tidak dicintai, dan terisolasi yang sangat mendalam. Penderitaan ini memuncak pada depresi dan upaya bunuh diri yang sangat gamblang.
dipicu oleh kehilangannya anjing kesayangannya, yaitu Capi, yang merupakan satu-satunya sumber kebahagiaan dan dukungan emosionalnya. Dalam keputusasaannya, Shizuka mengembangkan perilaku manipulatif, terutama terhadap Azuma. Dia memanfaatkan keinginan Azuma untuk diandalkan demi keuntungannya sendiri, bahkan sampai memintanya menyerahkan diri ke polisi. Ini bisa jadi cara dia bertahan hidup, atau upaya putus asa untuk mendapatkan kendali dan perhatian di tengah hidupnya yang kacau balau. Upayanya untuk menghancurkan kebahagiaan ayah kandungnya menunjukkan betapa dalamnya rasa sakit dan amarahnya, serta pencarian kebahagiaan yang salah arah melampaui balas dendamnya. Di garis waktu terakhir, Shizuka akhirnya menemukan rekonsiliasi dan persahabatan sejati dengan Marina. Ini menunjukkan bahwa penyembuhan dan kebahagiaan bisa dicapai ketika trauma dihadapi bersama, meskipun jejaknya tetap ada. Marina adalah pembuli yang kejam terhadap Shizuka, tapi kemudian terungkap bahwa dia sendiri adalah korban kekerasan parah dari ibunya yang depresi. Kemarahan dan kekesalan yang mendalam akibat perselingkuhan ayahnya dengan ibunya Shizuka dilampiaskan kepada Shizuka. Ini menunjukkan bagaimana rasa sakit seringkali diturunkan dan dilampiaskan pada orang lain. Meskipun dia terlihat sebagai pengganggu yang kuat, ada momen-momen kerentanan, terutama saat Takopi menyamar sebagai dirinya, dan dia berinteraksi dengan ibunya atau Azuma. Ini menunjukkan bahwa di balik kekejamannya ada seseorang anak yang terluka, dan sangat mendapatkan kasih sayang serta penerimaan. Pertengkaran orang tua dan kekerasan dari ibunya membentuk perilaku yang agresif dan rasa tidak amannya. Dia merasa harus memihak ibunya yang menambah beban emosionalnya. Sama seperti Shizuka, Marina akhirnya menemukan persahabatan dan rekonsiliasi di garis waktu baru, menunjukkan potensi penyembuhan dari siklus trauma. Azuma mengalami tekanan besar dari ibunya yang terus-menerus membandingkannya dengan kakaknya Junya yang lebih pintar dan berbakat. Ini menyebabkan perasaan tidak cukup, rendah diri dan depresi, membuatnya merasa rajin tapi bodoh. Dia mencari pengakuan dan rasa dibutuhkan yang ia temukan, dalam tanda kutip sementara, pada Shizuka yang mengandalkannya. Ketergantungannya pada Shizuka mencerminkan kebutuhannya akan validasi dan rasa berharga. Keterlibatannya dalam menutupi pembunuhan Marina menyeretnya ke dalam spiral paranoid dan rasa bersalah yang memperburuk kondisi mentalnya. Dia merasa terpojok dan tidak dipahami oleh keluarganya. Titik baliknya datang ketika Junya, kakaknya, memberikan dukungan emosional yang tulus, membantunya menerima dirinya sendiri, dan memahami bahwa tidak ada yang bisa melakukan segalanya. Ini meyakinkannya untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada Shizuka dan menemukan teman-teman baru serta hubungan yang lebih sehat. Takopi Original Sin ini memang karya yang berani dan mendalam, menyampaikan beberapa pesan kunci yang kuat melalui narasi yang gelap namun jujur. Pesan yang ingin disampaikan oleh anime ini. Anime ini secara brutal menggambarkan bagaimana trauma dan kekerasan bisa membentuk individu dan menciptakan siklus rasa sakit yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tindakan Marina adalah cerminan dari kekerasan yang dia alami. Salah satu pesan paling sentral adalah bahwa niat baik saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Takopi dengan segala kepolosannya seringkali malah memperburuk keadaan. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan, atau masalah mendalam diselesaikan dengan solusi cepat melalui gadget. Anime ini menolak pandangan hitam putih tentang baik dan buruk. Tidak ada karakter yang sepenuhnya jahat atau sepenuhnya baik. Mereka adalah produk dari luka dan keadaan mereka. Tidak ada seorang pun di sini yang sederhana. Dan tidak ada seorang pun yang lolos begitu saja. Ini memaksa kita untuk berempati, bahkan pada karakter yang melakukan tindakan kejam. Perjalanan waktu dalam Takopi Original Sin bukanlah alat untuk perbaikan yang mudah. Sebaliknya, ini menunjukkan bagaimana mencoba mengubah masa lalu bisa menyeret karakter lebih dalam ke dalam dilema, etika, dan konsekuensi yang tidak terduga. Bahkan menciptakan kekacauan dan kematian. Takopi awalnya gagal memahami kedalaman penderitaan manusia. Dia menyoroti pentingnya empati yang mendalam dan pemahaman yang tulus. Bukan hanya simpati dangkal atau keinginan untuk memperbaiki dari luar. Pesan moral. Anime ini mengajarkan bahwa terkadang orang menyakitimu karena mereka terluka.
Ini bukan pembenaran, tapi penjelasan yang mendalam tentang akar perilaku merusak. Kebaikan memiliki batasan. Meskipun penting, kebaikan bukanlah obat universal untuk penderitaan. Ada batasan pada apa yang bisa dicapai oleh niat baik saja, terutama ketika berhadapan dengan trauma yang mendalam dan sistemik. Kisah Azuma menunjukkan bahwa mencari dukungan yang tulus dan menerima diri sendiri, bahkan dengan kekurangan, adalah kunci untuk menyembuhkan dan pertumbuhan. Hubungan yang sehat seperti antara Azuma dan Junya dapat memutus siklus rasa sakit. Anime ini mendorong kita untuk menghadapi realitas yang sulit dan tidak menghindar dari kebenaran yang menyakitkan. Karena dengan begitu, penyembuhan sejati dapat dimulai. Takopi Original Sin ini adalah kisah yang melukai dan menghancurkan hati, tapi juga sangat bermakna. Meskipun durasinya singkat, intensitas emosional dan kedalaman ceritanya benar-benar luar biasa. Anime ini secara efektif membongkar gagasan sederhana tentang kekejaman sebagai pilihan dan kebaikan sebagai obat. Ini menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup untuk menyelesaikan trauma yang mendalam. Sebaliknya, ini menyajikan gambaran realitas tentang betapa kompleksnya penderitaan manusia dan bagaimana bahkan tindakan yang paling polos pun bisa memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Pada akhirnya, melalui pengorbanan Takopi dan garis waktu yang diatur ulang, anime ini memberikan secercah harapan yang mengharukan. Meskipun Takopi tidak lagi hadir secara fisik, jejak keberadaannya tetap terasa. Kenangan samar tentangnya memungkinkan Shizuka dan Marina untuk akhirnya menghadapi trauma mereka, berdamai dan membangun persahabatan yang tulus. Ini menunjukkan bahwa meskipun jalan menuju penyembuhan itu sulit dan seringkali menyakitkan, ada potensi untuk pertumbuhan, rekonsiliasi, dan kebahagiaan sejati yang ditemukan dalam koneksi manusia yang otentik. Ini adalah pengingat bahwa meskipun hidup penuh luka, kita tidak harus menghadapinya sendirian, dan ada kekuatan dalam memahami serta menerima satu sama lain. Takopi Original Sin bukanlah sekedar cerita. Ini adalah cerminan pahit tentang kompleksitas, empati, dan batas-batas niat baik di dunia yang penuh luka. Ia mengingatkan kita bahwa terkadang tindakan yang paling polos pun bisa mendapatkan konsekuensi yang paling dalam, dan bahwa penyembuhan sejati membutuhkan lebih dari sekedar keinginan untuk bahagia. Jadi begitu saja pembahasanku tentang anime ini. Kalau ada kritik atau saran bisa langsung komen saja di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan konten seru lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, dan aku Kaiji pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. ありがとう。バイバイ。